Halo semua, perkenalkan nama saya Gilbert Auran Subrata Ritonga dengan NIM 2502015. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum saya dengan judul Kemiringan Lahan dan Tekanan Udara dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan latar belakang. Kemiringan lahan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kondisi tanah dan keberhasilan kegiatan pertanian. Lahan dengan kemiringan lebih dari 15 lebih mudah mengalami kerusakan dan erosi karena aliran permukaan air menjadi semakin besar. Kondisi tersebut menyebabkan lapisan tanah atas dan bahan organik terkikis sehingga kesuburan tanah menurun. Semakin curam kemiringan lahan, maka efisiensi usaha tani juga semakin rendah, sehingga diperlukan sistem konservasi seperti penanaman searah kontur untuk mengurangi erosi. Selain itu, lereng yang semakin curam menyebabkan kadar air dan ruang pori tanah menurun, sedangkan bobot isi tanah meningkat sehingga tanah menjadi lebih padat dan kemampuan tanah menyimpan air menjadi berkurang. Tekanan udara juga memiliki hubungan erat dengan kondisi iklim dan curah hujan. Perbedaan tekanan udara menyebabkan pergerakan massa udara yang memengaruhi musim kemarau dan kekeringan pertanian. Udara yang bersifat kering dapat menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan pada lahan pertanian. Selain itu, tekanan udara, suhu udara, dan kelembapan memiliki pengaruh terhadap pembentukan awan dan distribusi hujan, sehingga sangat menentukan ketersediaan air bagi pertanian. Oleh karena itu, kemiringan lahan dan tekanan udara menjadi faktor penting yang mempengaruhi kondisi lingkungan dan produktivitas pertanian. Tujuan praktikum ada dua, yakni mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan dan menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Alat dan bahan, kita pakai klinometer, digital altimeter, dan alat tulis. Kita masuk pada cara kerja. Cara kerja altimeter digital adalah langkah pertamanya tekan tombol kompas selama beberapa menit, lalu akan muncul tulisan call. Setelah itu diputar altimeter 5 kali untuk dikalibrasi. Setelah itu tekan tombol kompas, akan muncul arah angin. Lalu di dalam alat itu ada berbagai macam informasi seperti suhu, ketinggian, tanggal, dan arah angin. Yang kedua, gunakan klinometer, yaitu dengan cara tiarap. Setelah itu paskan garis di klinometer dengan pohon sebagai patokannya dan lihat beberapa derajat hasil kemiringan lahan. Kemudian lakukan di beberapa titik yang berbeda. Kita masuk pada hasil. Demikianlah hasil yang telah kita dapatkan, yakni ada 5 kelas. Dengan kelas pertama 0 sampai 8 itu datar. Kelas kedua itu 8 sampai 15 itu landai, dan selanjutnya. Kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, daerah di bawah memiliki ketekanan udara sebesar 75,40 dengan suhu 41 derajat Celcius atau 106,9 derajat Fahrenheit, serta kemiringan lahan sekitar 10%. Sementara itu, daerah di atas memiliki tekanan udara 29 dengan suhu 38 derajat Celcius atau 101 derajat Fahrenheit pada ketinggian 285 mdpl. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara dan suhu udara cenderung menurun. Kondisi ini terjadi karena lapisan atmosfer di daerah yang lebih tinggi semakin tipis sehingga tekanan udara menjadi lebih rendah dibandingkan daerah rendah. Perbedaan suhu antara daerah bawah dan atas juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat, di mana daerah terendah menerima panas lebih besar sehingga suhu udara lebih tinggi. Tekanan udara dan suhu udara memiliki hubungan terhadap pembentukan curah hujan dan kondisi iklim suatu wilayah. Selain itu, kemiringan lahan sebesar 10% termasuk kategori agak landai, sehingga risiko erosi
masih lebih kecil dibandingkan lahan dengan lereng curam. Menurut Dengan dan Kusrini, semakin besar kemiringan lahan, maka aliran permukaan air semakin tinggi, sehingga tanah lebih mudah mengalami erosi. Kondisi lereng yang tidak terlalu curam pada daerah bawah memungkinkan tanah masih mampu menyimpan air lebih baik dibanding lereng curam. Penelitian Bimasri juga menjelaskan bahwa lereng yang memiliki curam menyebabkan kadar air tanah menurun dan tanah menjadi lebih padat. Oleh karena itu, perbedaan tekanan udara, suhu, ketinggian, dan kemiringan lahan sangat mempengaruhi kondisi lingkungan serta kemampuan lahan. Kita masuk kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan, tempat yang lebih rendah memiliki suhu dan tekanan udara yang lebih tinggi dibanding dengan yang di tempat yang tinggi. Berdasarkan ketinggian tempat membuat kondisi udara juga ikut berbeda. Selain itu, kemiringan lahan juga mempengaruhi kondisi tanah. Lahan yang tidak terlalu miring lebih baik untuk pertanian karena lahannya tidak mudah terkikis air dan masih bisa menyimpan air dengan baik. Jadi, ketinggian tempat dan kemiringan lahan sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan tanaman. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.